إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita hadirkan di dalam sanubari qalbu kita, karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Maka sudah selayaknya kita semuanya untuk mengutarakan nikmat dan karunia tersebut untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takwa kita, khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah merupakan hakikat daripada ilmu yang telah kita pelajari. Al-ilmu, kata para ulama, merupakan khasyatullah. Hakikat ilmu adalah yang dapat meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak yang diajarkan oleh agama kita, yaitu agama Islam, akhlakul karimah, yang hendaknya setiap muslim dan setiap muslimah berusaha untuk menghiasi dirinya dengan akhlak tersebut. Islam mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Di antaranya adalah akhlak seseorang memiliki sifat al-haya, rasa malu, yang hendaknya menghiasi diri kita. Karena pada akhir-akhir ini kita melihat rasa malu tersebut, sifat daripada rasa malu, akhlak yang mulia ini sudah mulai terkikis di tengah-tengah masyarakat kita, masyarakat umat Islam, di mana kita melihat anak-anak atau para pemuda dan pemudi sudah mulai hilang rasa malu mereka, tampil di media-media sosial hanya untuk menghibur dirinya dengan cara berjoget-joget ria, dengan cara berpenampilan yang mana penampilan tersebut tidak ada dalam Islam dan tidak diajarkan di dalam Islam. Hal ini lagi lebih diperparah kondisi dan keadaannya ketika para orang tua membiarkan sikap-sikap tersebut, perilaku-perilaku tersebut yang mencerminkan hilangnya rasa malu kepada anak-anaknya dibiarkan oleh sebagian orang tua. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dan agamanya mengajarkan kepada kita semuanya, hendaknya kita sebagai umat yang memiliki panutan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya memiliki rasa malu di dalam tindak tanduk kita, perilaku kita, di dalam perkataan kita, supaya kita memiliki wibawa sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam adalah manusia
sesosok manusia yang memiliki rasa malu melebihi rasa malunya seorang wanita, melebihi rasa malunya seorang gadis yang dipingit. Sebagaimana hal ini diceritakan dalam sebuah riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashaddu hayaan. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesosok manusia yang amat sangat memiliki rasa malu. Minal khadra, minal adra fi khidriha, daripada seorang gadis yang berada dalam pingitannya. Nabi SAW lebih malu ketimbang seorang wanita, seorang anak gadis yang dipingit yang jalan keluar dari rumahnya. Rasulullah SAW lebih malu daripada itu. Hanya saja rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ma'asyiral muslimin, tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengutarakan kebenaran, tegas terhadap kebenaran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu ini memang bagian daripada iman. Bila mana seseorang memiliki iman, maka seharusnya dia memiliki rasa malu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan annal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu itu bagian daripada keimanan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan al-imanu bid'un sab'una syu'bah. Iman itu, kata Nabi SAW, terbagi lebih daripada 73 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi daripada iman, kata Nabi, adalah kalimat la ilaha illallah, yang diucapkan oleh seseorang, yang dipahami oleh seseorang, dan dia melaksanakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah tersebut, ataupun kalimat tauhid. Wa adnaha, kata Nabi, dan yang cabang yang paling rendah daripada iman adalah imatatul adha 'anit tariq. Seseorang menjauhkan gangguan, hal-hal yang dapat mengganggu yang ada di jalan, hal-hal yang dapat mengganggu jalanan, baik jalanan kita ataupun jalanan untuk orang lain. Kita ambil, kita pungut, kita buang, kita singkirkan, baik itu berupa beling, kayu, sampah dan seterusnya. Maka dari sini dalam hadis ini jemaah sekalian, Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada kita, justru jangan sampai kita menjadi orang yang menciptakan gangguan di jalan. Berkendaraan, memarkir kendaraan tidak pada tempatnya, itu merupakan gangguan jalan yang harusnya kita hindari. Belum lagi kadangkala kita membuang sampah sembarangan, itu merupakan gangguan. Dan orang yang beriman, cabang daripada iman yang paling rendah adalah dia menyingkirkan gangguan, bukan dia yang menciptakan gangguan. Kemudian kata Nabi SAW di akhir hadis ini, wal haya'u syu'batu minal iman. Dan rasa malu itu, kata Nabi SAW, merupakan salah satu dari sekian cabang iman. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita bahawa sesungguhnya rasa malu yang kita miliki, rasa malu yang ada dalam sanubari qalbu kita, yang menghiasi jiwa kita ini, sesungguhnya dia merupakan bagian daripada iman. Maka hendaknya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menghiasi diri kita dengan rasa malu tersebut, yaitu rasa malu bila mana kita mengerjakan hal-hal yang dapat melunturkan wibawa kita, hal-hal yang dapat merusak budi pekerti, budi luhur kita. Bila mana kita melanggar sesuatu yang dapat merusak. Karena rasa malu itu, ma'asyiral muslimin, dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama adalah rasa malu seseorang kepada sesama manusia, ketika dia mengerjakan sesuatu hal yang dapat merusak wibawahnya, atau dia melanggar sesuatu hal, dan suatu hal tersebut adalah perbuatan tercela, kemudian dia memiliki rasa malu kepada manusia. Adapun malu yang berikutnya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu malu ketika kita meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kita menganggap enteng yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, kemudian kita menganggap biasa-biasa saja, kita tinggalkan. Seolah-olah kita tidak memiliki dosa, seolah-olah kita tidak berdosa terhadap apa yang menjadi kewajiban kita, kemudian kita tinggalkan. Kemudian kita tidak punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman justru sebaliknya. Ketika dia tidak melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah, dia malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dia malu untuk meninggalkan salat berjamaah. Dia malu untuk meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang mukmin, melaksanakan salat 5 waktu. Dia malu kalau sekiranya setelah dikumandangkan azan sementara dia salat di rumahnya. Dia malu sebagai seorang mukmin. Malunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malu kepada tetangga. Kalaulah dia tidak berangkat keluar dari rumahnya, dia merasa malu kepada tetangganya. Bukan itu. Tapi kita malu karena ini merupakan kewajiban kita. Kita malu kepada Allah kalau kita tinggalkan kewajiban tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita malu jika sekiranya Allah melihat kita di saat kita mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang dari kita. Maka bila mana hal ini terhiasi dalam kehidupan kita rasa malu tersebut, malu di saat kita tidak mengerjakan tugas yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan atau ketika kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana hal ini terhiasi dalam kehidupan kita, maka sejatinya kita merupakan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Sesungguhnya kata Nabi SAW, di antara yang diketahui, di antara hal-hal yang diketahui oleh manusia dari perkataan para nabi dahulu, yaitu bahwa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya rasa malu, maka silakan lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan. Dalam hadis ini kata para ulama, Nabi SAW imma ingin mengabarkan kepada kita bahwa kalau orang sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan melakukan apa saja yang ingin dia lakukan sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Atau maksud dalam hadis ini merupakan tahdidun, ancaman bagi orang yang tidak punya rasa malu. Silakan engkau melakukan apa saja, tapi ingat, Allah tabaraka wa ta'ala akan menghisabmu. Allah tabaraka wa ta'ala akan memperhitungkanmu nanti kelak pada hari kiamat, dan akan memberikan jaza berupa balasan terhadap engkau tidak punya rasa malu sehingga melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untukmu. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini pun dapat kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya orang yang sudah mulai terkikis rasa malunya, bahkan tidak lagi punya rasa malu, maka kita akan melihat dia bergumam, dia akan terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melakukan hal-hal apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Kita akan melihat hal-hal tersebut. Kita akan melihat contoh-contoh dalam kehidupan nyata kita ketika orang tersebut sudah dicabut rasa malunya atau terkikis rasa malunya, maka dia akan melakukan apa saja yang menurut seorang mukmin ini harusnya tidak dilakukan bagi orang yang beriman, tapi dia melakukannya. Kenapa? Karena rasa malu tersebut telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu yang kita miliki tidak boleh rasa malu yang kita miliki jangan sampai menghalangi kita untuk bertanya terhadap kebenaran. Rasa malu yang kita miliki jangan sampai menghalangi kita untuk menuntut ilmu agama, untuk bertanya tentang ilmu agama. Karena kata para ulama bahwa bila mana orang malu untuk bertanya terhadap agama, bertanya terhadap kebenaran, sesungguhnya itu sejatinya bukanlah rasa malu yang dia miliki. Akan tetapi itu merupakan kelemahan yang ada pada dirinya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa malu yang beliau miliki bahkan melebihi rasa malunya seorang gadis yang jarang keluar dari rumahnya. Hanya saja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegas dalam masalah kebenaran, menyampaikan kebenaran. Bahkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kita melihat sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ni'matun nisaul ansar, sebaik-baik wanita yang hidup di zaman Nabi adalah wanitanya kaum Ansar. La yamna'hunna al-haya' min an yatafaqqahna fid din. Rasa malu yang mereka miliki itu tidak menghalangi mereka untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk belajar. Maka jangan sampai rasa malu yang ada pada diri kita sehingga kita jarang duduk di majlis, jarang kita mau bertanya padahal kita butuh terhadap ilmu agama. Maka itu merupakan kelemahan yang ada pada diri kita. Ummu Sulaim datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Allah tidak malu terhadap kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban mandi junub bagi seorang wanita bila mana wanita itu mimpi basah? Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi junub bagi seorang wanita di saat wanita sebut mimpi basah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Na'am, idza hiya ra'atil ma'. Wajib bagi dia mandi, betul. Kalau si wanita tadi setelah dia mimpi basah dia melihat ada air mani. Tidak malu para sahabat, tidak malu para sahabiat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila mana orang malu terhadap ilmu, maka sesungguhnya itu bukanlah malu pada tempatnya, itu merupakan kelemahan. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu yang ada pada diri kita sesungguhnya dia merupakan membawa kebaikan kepada kita semuanya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu, kata Nabi SAW, tidaklah mendatangkan kepada kita melainkan semuanya kebaikan. Bahkan di zaman kuffar jahiliyah, di zaman Arab jahiliyah, bangsa Arab pada waktu itu telah memiliki rasa malu. Maka kita melihat bagaimana Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, ketika dia berdiri di hadapan Raja Heraklius, rajanya bangsa Romawi pada waktu itu, dia ditanya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan ditanya oleh Raja Heraklius, siapa Muhammad itu dan siapa teman-temannya dan siapa sahabatnya, apa saja sifat-sifatnya. Semua disebutkan oleh Abu Sufyan. Disebutkan dalam kondisi jujur menyebutkan semuanya sifat-sifat tersebut. Sehingga membuat Raja Heraklius dengan apa yang diutarakan, dengan apa yang dijawab oleh Abu Sufyan, membuat Raja Heraklius berkeinginan untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berandai-andai kalau sekiranya aku berada di sampingnya, maka aku akan cuci kedua kakinya, kata Raja Heraklius. Seorang raja ingin mencuci kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja yang pada itu memiliki dunia, menguasai dunia. Tapi dengan sifat-sifat yang disampaikan oleh Abu Sufyan,
Raja Heraklius berkeinginan untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Kemudian setelah hal itu membuat Abu Sufyan bersedih hatinya. Kemudian dia mengatakan dalam hatinya, kalaulah bukan rasa malu terhadap kaumku, bahwa kaumku akan mencapku nanti sebagai pendusta, maka aku lakadzibtu alaih, maka aku akan berdusta atas nama Muhammad, maka aku akan sampaikan kedustaan, aku akan sifati tidak sesuai dengan sifatnya Rasulullah SAW. Akan tapi karena ada rasa malu pada diri Abu Sufyan, karena nanti dia akan dicap sebagai pembohong oleh kaumnya, maka dia berkata jujur menyampaikan kepada Raja Heraklius dengan apa yang ditanyakan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunan kita rasa malu yang membawa kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.